Aku Lia. Nah, kebetulan kita kembali lagi nih di Maha Kepo, podcast yang ngepoin apa aja. Nah, hari ini aku ditemenin sama Ika yang kebetulan dia tuh hobi banget bikin vlog ya. Dia vlogger nih guys. Jadi selain kuliah, Ika itu juga suka pergi ke tempat-tempat yang unik dan punya nilai sejarah. Untuk biar langsung kita bisa ngepo-ngepoin lebih lanjut, langsung aja kita tanya-tanya ke Ika. Halo Ika, apa kabarnya hari ini? Halo, alhamdulillah baik. Berarti ini lagi kuliah semester berapa Kak? Aku semester 6, alhamdulillah ya, mungkin bentar lagi lulus ya. Iya. Nah oke. Untuk hobi ini, Ika itu udah menekuni hobi ini dari kapan sih? Udah berapa tahun kira-kira? Udah sekitar 3 tahunan lah ya, mungkin dari 3 tahun. awal-awal kuliah itu. Udah lumayan lama ya berarti? Iya. Berarti Ika udah pergi ke tempat apa aja nih? Biasanya tempat-tempat yang Ika bikin vlog itu punya kriteria apa sih buat Ika jadiin vlog? Oke, karena hobiku itu, intinya kegiatanku ini tuh ingin menggabungkan dua hobiku ya. Iya. Yang pertama aku suka jalan-jalan, Iya. terus yang kedua aku juga suka sama sejarah Islam. Iya. Jadi aku kayak ingin berusaha menggabungkan keduanya gitu. Apalagi biar ketika aku jalan-jalan itu tuh nggak ya cuma sekedar berwisata, jalan-jalan ngabisin duit gitu kan. Iya. Tapi juga sekaligus sebagai ajang pembelajaran buat aku. Nah, kalau untuk kriteria-kriteria tempat-tempat yang aku kunjungi buat aku di situ ngevlog, itu yang penting tempat-tempat yang bernilai sejarah, terlebih sejarah Islam. Iya. Kayak ada beberapa yang pernah aku kunjungi itu Masjid Agung Demak, Iya, Masjid Agung pertama. Demak. Terus Masjid Menara Kudus, ya. Dia kan unik ya, Iya. karena dia kan perpaduan beberapa agama dari segi arsitekturnya, Iya, iya. Islam, Hindu, Buddha Iya. gitu kan. Terus juga alhamdulillah mungkin kayaknya baru beberapa bulan yang lalu, Iya. aku pernah ke Istanbul, Turki. Iya, ke Hagia Sophia ya? Iya. Ih, Hagia Sophia. serius kamu pernah ke situ? Alhamdulillah aku dikasih kesempatan ke situ. Kayak alhamdulillah ada aja gitu ya rezekinya yang bisa bikin aku berangkat ke situ dan Iya, keren. ya alhamdulillah itu kali pertamanya aku ngevlog di sana di luar negeri karena sebelum-sebelumnya aku baru menjelajahi tempat-tempat bernilai sejarah Islam di Indonesia dan akhirnya aku diberi kesempatan untuk menjelajahi tempat-tempat bersejarah Islam tapi di luar negeri. Keren sih. Hagia Sophia itu kan juga sempat jadi gereja juga ya itu. Iya, Terus betul. perpustakaan, terus sekarang masjid lagi gitu. Oke, tadi kan kita udah sempat denger ya tempat-tempat yang udah pernah Ika kunjungi. Nah, sekarang kita bakal dengerin apa alasan Ika bikin vlog sih ke tempat-tempat bersejarah Islam kayak gitu. Oke, sebenarnya aku yakin sih kalau kita menelusuri sejarah peradaban Islam itu bukan cuma sekedar berwisata, jalan-jalan gitu ya, tapi sebagai kayak yang udah aku sampaikan tadi sebagai ajang untuk kita belajar sebenarnya. Iya, Gitu. betul. Dan aku juga pengen ngajak followersku nih biar mereka itu ketika memandang sejarah Islam itu bukan sebagai sesuatu yang membosankan. Iya, benar-benar. Jadi ini juga sebagai cara aku untuk berdakwah ya kepada anak-anak muda, generasi muda melalui narasi-narasi keislaman, melalui sejarah-sejarah Islam gitu. Karena di setiap tempat-tempat yang aku kunjungi itu kan tentunya di situ punya cerita ya. Iya, benar, cerita benar banget. sejarah yang nggak semua orang tuh tahu Iya. gitu sih. Apalagi ditambah tempatnya itu beda-beda ya. Iya, Dan betul. setiap peninggalan Islam di setiap daerah itu kan punya nilainya atau punya ceritanya sendiri ya. Betul. Cerita orang-orang terdahulu gitu. Sebenarnya ini juga disampaikan sama firman Allah di salah satu ayatnya yang intinya itu kita disuruh untuk menjelajahi tempat-tempat. Bertebaranlah kamu di muka bumi. Ya, bertebaranlah kamu ke muka bumi. Jadi kita untuk mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu gitu. Efek media sosial buat penyiaran Islam nih. Oke, mungkin udah sering kita dengar ya, katanya media sosial itu pedang bermata dua. Iya sih, benar. Nah, sebenarnya nggak melulu sih teman-teman media sosial itu pedang bermata dua. Selama kita bisa menggunakannya dengan bijak. Iya. Kayak sekarang ini aku menggunakan media sosial sebagai media yang menurut aku tepat ya. Iya. Apalagi media sosial itu kan jangkauannya lumayan ya, Iya, luas. iya, Kalau benar. misalkan kita gunakan untuk aktivitas yang tepat, ya itu bisa bermanfaat bagi orang banyak gitu. Betul. Dan jadi aku menggunakan media sosial ini untuk
menyebarkan video vlogku yang bukan sekedar vlog ya sebenarnya, Iya, itu sekedar ya vlog aku mengunjungi tempat-tempat, tapi juga di situ menyiratkan sejarah ya gitu. Karena memang yang jadi poin utamaku di vlogku kan memang sejarah-sejarah Islam itu sendiri Iya. ya kan. Jadi menurutku media sosial itu sangat tepat kalau kita jadikan sebagai media untuk berdakwah gitu ya. Terutama untuk generasi muda yang memang dia screening time-nya kan hampir setiap hari, Setiap waktu. berjam-jam ya, Iya. setiap waktu. Nah itu sangat disayangkan kalau misalkan kita tidak bisa menggunakan media sosial ini untuk penyebaran dakwah sih, lebih khususnya kayak gitu. Iya, bener banget. Oke, terus ada tools atau aplikasi tertentu ya nggak yang Ika gunain biasanya buat selama vlog, bikin vlog? Oke, kalau aplikasi tertentu ada sih beberapa, kayak Canva ya. Canva kalau misalkan aku uploadnya di YouTube, kalau misalkan biasanya kan kalau di YouTube kan kita harus bikin thumbnail kan. Iya. Aku masih pakai Canva sih, iya. Dan itu ya premium ya, biar kita bisa mengeksplor lebih banyak desain kayak gitu. Terus ada juga aplikasi edit videonya. Aku masih pakai CapCut ya. Bodo amat ya kalau Iya. misalkan orang-orang bilang CapCut itu aplikasi edit video rendahan atau gimana, tapi aku masih pakai CapCut sampai sekarang. Intinya yang penting premium aja sih. Ya, jadi aku masih pakai CapCut. Terus dan aplikasi editing video lainnya kayak VN, terus untuk menjernihkan suara kayak Adobe Audition, Iya. atau menggunakan website-website kan banyak ya sekarang ya untuk menjernihkan suara kayak gitu sih. Sebenarnya aplikasi atau tools apapun yang kita gunakan itu sebenarnya boleh-boleh aja dan itu bebas karena semua itu hasilnya, kualitas hasilnya itu tergantung dengan skill lagi, Iya, skill betul. yang kita miliki. Gitu. Kalau misalnya CapCut itu dipandang aplikasi yang biasa aja, tapi kalau emang skill kita itu bisa explore berbagai tools yang ada di CapCut itu sendiri, ya kualitas kita bakalan jauh berbeda dari orang yang awam gitu ya. Bener banget. Oke guys, itu dia yang udah kita kepoin nih Ikanya. Dan mungkin banyak pelajaran yang bisa diambil ya. Salah satunya adalah menggunakan teknologi zaman modern ini untuk kegiatan yang positif dan untuk dakwah yang berkelanjutan. Closing statement itu sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Aku Lia dan Ika pamit undur diri. Sampai jumpa di Maha Podcast selanjutnya. Bye.